Selamat datang kembali di channel ilmu kita. Kali ini kita ada topik buat ngebahas visualisasi data. Seberapa penting sih visualisasi data? Jadi, visualisasi data penting banget buat kita, supaya kita mudah memahami suatu kumpulan data. Nah, di level manajerial, visualisasi data ngebantu banget buat nentuin keputusan yang tepat dan akurat. Nih, ada contoh kumpulan data yang banyak banget. Memahami datanya agak susah kan? Dan pasti bikin pusing lihat datanya. Bandingkan dengan melihat grafik. Gimana? Lebih enak kan lihat datanya? Apalagi kita bisa tahu kapan data itu naik dan kapan data itu turun. Buat para bos, kan jadi lebih cepat menentuin keputusan untuk rencana selanjutnya. Saatnya kita membuat visualisasi data dengan HTML, JavaScript, dan PHP secara sederhana. Oke, mari kita membuat visualisasi datanya ya. Pertama-tama kita buat file project-nya di htdoc. Kita menuju ke folder htdoc. Karena saya menggunakan Mac, saya harus menuju ke folder mam, kemudian di sini ada folder htdoc. Nah, di sini kita akan membuat project-nya ya, teman-teman. Kita klik kanan, kemudian new folder, kita beri nama foldernya chart. Kalau teman-teman menggunakan SAM, tinggal disesuaikan aja ya. Kemudian saya buka folder chartnya di Visual Studio Code. Open, arahkan ke htdoc, kemudian chart. Open. Oke, di sini kita akan membuat file yang bernama index.html. Index.html. Nah, kita akan buka index.html. Kemudian kita harus membuat kerangka HTML. Di Visual Studio Code ada emmet atau bantuan untuk membuat kerangka HTML dengan cara kita klik shift kemudian tanda seru. Selanjutnya kita tekan tab. Ini akan mau keluar kerangka HTML. Kemudian kita beri judul belajar chart. Nah, di sini kita harus membuat ruangan atau elemen untuk menampung chartnya. Kita gunakan div saja. Kita beri ID yang namanya chart. Kemudian kita kasih style supaya ada tinggi dan lebarnya. Nah, kemudian selanjutnya kita membutuhkan suatu library untuk menampilkan data secara grafik ya, atau visualisasi datanya ya. Di sini kita membutuhkan sebuah library untuk memvisualisasikan data ya, teman-teman. Contohnya ada Apex Chart.js, kemudian ada Chart.js, terus ada Apache Chart, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menggunakan yang Apache Chart sebagai contoh saja. Kita menuju ke Google dulu. Kemudian kita cari Apache Chart untuk mendapatkan chart dan dokumentasinya. Di sini ada Apache Chart. Kita klik. Kemudian kita menuju ke menu example. Nah, di sidebar terdapat berbagai macam chart ya, mulai dari line, bar, pie, dan lain sebagainya. Dan kita akan menggunakan basic bar ya, teman-teman, sebagai grafik kita. Nah, kita klik. Kemudian di sini akan tampil kode inti dari grafik ya, teman-teman. Kemudian di sini ada full code. Full code itu digunakan untuk menampilkan codingan apa saja yang dibutuhkan selain codingan inti.
Kemudian di sini ada menu option view. Option view itu dokumentasi option apa saja yang bisa digunakan pada chart ini ya teman-teman. Di sini ada color, gradient color, kemudian ada text style-nya. Text style-nya itu kita bisa ganti font-nya, mau Arial, Roboto, dan lain sebagainya itu bisa. Kemudian size-nya juga bisa diganti-ganti. Ya, kita langsung menuju full code-nya aja. Kita copy semua kode dari line kedua ini sampai yang terakhir ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Jangan lupa kita butuh tag script untuk memasukkan data ini ya teman-teman. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan, get element by ID-nya itu harus sama dengan ID yang di sini. Kita ganti dulu. Di sini kalau kita jalankan codingan ini akan error. Errornya apa? Errornya ini dikarenakan library Apache Chart kita belum memasukkan ke dalam codingan. Nah, gimana caranya untuk memasukkan? Nah, cara untuk memasukkan itu kita harus membuka library-nya. Bisa melalui CDN atau kita punya file sendiri, tinggal dimasukkan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan file CDN. CDN Apache Chart. Nah, di sini kita klik. Nah, kemudian kita copy alamat CDN untuk chart ya teman-teman. Kita copy script tag di sini, kemudian menuju ke Visual Studio Code, kita pastekan di atas script yang tadi kita copy. Sampai di sini, kita coba buka chartnya di browser. Kemudian kita ketikkan localhost. Nah, di sini ada port 8888 ya. Itu karena web server saya sudah dimodifikasi menggunakan port 8888. Kalau teman-teman masih default bawaan SAM itu biasanya port 80. Nah, port 80 itu nggak usah ditulis, langsung saja localhost / nama projectnya apa. Itu bisa langsung terbaca. Ini saya akan menuju ke folder chart. Nah, oke. Sudah tampil ya teman-teman. Nah, di sini datanya masih statis. Statis itu maksudnya gimana? Datanya masih di-define di JavaScript. Kalau kita mau menambahkan berarti kita harus menambahkannya di codingan JavaScript. Misal di sini kasih class. Kemudian di refresh. Nah, muncul ya teman-teman. Nah, gimana caranya biar bisa dinamis? Biar bisa ngambil dari database dan lain sebagainya, kita gunakan request HTTP menggunakan Axios. Oke, kita cari dulu dokumentasi Axios. Ingat ya teman-teman, setiap kita menggunakan library atau fitur pihak ketiga, kita harus membaca dokumentasinya. Oke, ke introduction, cara menginstalnya. Nah, di sini tinggal kita copy saja yang CDN ini. Kita ke Visual Studio Code, kemudian pastekan codingan CDN di bawah chart. Sudah, kemudian kita ke dokumentasi kembali, kita cari contoh
pengguna air. Versi iOS. Kita cari yang simple saja ya. Yang ini. Kemudian ke Visual Studio Code. Kita pastekan di atas Travinas ini. Paste. Kemudian kita tata dulu barisnya supaya rapi. Metodenya di sini kita kasih get. Kemudian URL-nya ini kita mau memanggil get data chart .php. Kemudian kita akan membuat file PHP-nya get data chart.php untuk melakukan pembuatan data ya. Pembuatan datanya itu bisa kita ambil datanya dari database atau kita punya data dummy untuk ditampilkan. Nah, di sini saya akan buat variabel data di mana data ini memiliki array tipenya. Di dalam array ada kategori yang berisikan array. Semisal di sini kita kasih kategori sepatu. Ini ya. Kemudian di sini ada sandal yang kedua. Yang ketiga ada baju. Yang keempat ada seragam. Oke. Array yang kedua kita isi value. Value-nya ini kalau sepatu value-nya misal 30, kemudian sandal 25, kemudian baju itu 70, seragam itu nanti hasil nilainya 85. Semisal ada data seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tampilkan datanya. Kita bisa echo. Jangan lupa di JSON encode karena supaya terbaca di response Axios $data. Kita tampilkan data dari kategori dan value. Karena saya menggunakan PHP biasa, maka kita menggunakan echo saja. Nah, kembali ke HTML. Kita tinggal hapus yang ini. Hapus, kemudian Start.js-nya ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, setelah itu kita komen dulu, kita mau tahu apa isi dari respon. Dengan cara kita ketikkan console log respon. Oke, kita kembali ke browser, kemudian klik kanan inspect element. Kita menuju ke konsol, kita refresh browsernya. Ada data yang terlog. Nah, di sini kategori dan value ada di data ya teman-teman. Supaya bisa terbaca,
maka kita akan menyimpannya di dalam sebuah variabel supaya mudah dibaca. Response.data. Nah, sekarang kita tinggal buka codingan JS untuk chartnya. Kemudian kita masukkan value datanya di sini. Ini kan berarti kategori ya. Berarti data titik kategori. Kemudian untuk value-nya di sini kita bisa panggil data titik value. Oke ya. Kita save dulu, kemudian menuju ke browser. Kita refresh. Muncul ya teman-teman. Ini ada sepatu, sandal, baju, dan seragam. Cukup mudah ya. Tinggal nanti grafik ini kalian kembangkan jadi tampilan dashboard ataupun report sesuai kebutuhan kalian. Apabila video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.